Dan memang untuk sekolah-sekolah inklusi itu sepengalaman saya memang kita waiting list-nya itu lama, sampai ada yang 3 tahun sebelumnya. Pertama itu, kedua di sisi biaya. Untuk sekolah inklusi swasta itu memang membutuhkan biaya yang luar biasa. Artinya anak ABK itu mengeluarkan biaya 2 kali lipat lebih banyak dibandingin dengan murid yang biasa, yang normal. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar. Saya Hayat Mansur, senang sekali dapat hadir menjumpai Anda di program wawancara khusus kesayangan semua. Nah, sahabat perspektif baru, hari ini kita akan membicarakan topik yang sangat penting untuk kita bisa mewujudkan masyarakat yang inklusif dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal di dalam pembangunan. Hari ini kita akan membicarakan hak pendidikan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas, terutama dalam hal ini adalah hak pendidikan bagi anak dengan Down Syndrome. Sahabat perspektif baru, anak dengan Down Syndrome dapat terjadi di mana saja, tidak memandang status ekonomi dan sosial. Jadi anak dengan Down Syndrome bisa hadir di keluarga mampu atau kaya, dan juga bisa hadir di keluarga tidak mampu atau miskin. Namun yang terpenting dari semua itu adalah anak dengan Down Syndrome mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Dalam hal ini adalah hak pendidikan. Jadi anak dengan Down Syndrome berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk kehidupan yang bersangkutan. Hari ini kita akan membahas topik tersebut dengan narasumber Ibu Mira Widyastuti, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan atau PIK Perkumpulan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome atau POTATS wilayah Jawa Barat. Salam perspektif baru Bu Mira. Salam Mas, apa kabar? Baik, semoga Ibu juga baik dan selalu sehat ya. Alhamdulillah. Iya Bu, bisa sedikit dulu dijelaskan itu mengenai PIK POTATS yang ini sekarang ini. Oh iya, jadi sebetulnya POTATS itu sendiri dimulai itu pusatnya itu ada di Jakarta, dan kita untuk Jawa Barat sendiri awalnya itu hanya Bandung. Itu pada tahun 2013 kita mendirikan PIK cabang POTATS Bandung waktu itu. Dan 3 tahun ini baru kita karena memang anggota kita itu banyak dari wilayah ya, tak hanya Bandung. Jadi akhirnya cabang Bandung itu diluaskan menjadi Jawa Barat. Jadi kita mengakomodir seluruh anggota yang ada di Jawa Barat. Oke Bu, ketika kita bicara mengenai Down Syndrome ini ya, sepengetahuan kami Down Syndrome itu adalah kelainan genetik yang membuat seseorang itu memiliki keterbatasan intelektual maupun fisik. Nah, namun demikian ya, apapun kondisinya, itu setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak atau berhak untuk bersekolah. Nah, berdasarkan pandangan dan pengamatan Bu Mira, apakah saat ini masih ada sekolah inklusi atau sekolah umum yang menolak untuk menerima anak Down Syndrome di Indonesia atau setidaknya di wilayah Jawa Barat? Masih. Jadi memang ada beberapa sekolah inklusi pun yang memang mereka memilah-milah anak ABK untuk masuk ke sekolahnya. Karena kan kalau Down Syndrome itu lebih multi kelainan ya. Selain kelainan fisik, mereka juga kelainan intelektual. Jadi memang banyak sekolah inklusi yang hanya menginginkan anak tersebut mungkin yang IQ-nya itu masih mendekati normal itu. Jadi mungkin pertama itu mungkin mereka kesulitan untuk sumber daya manusianya ya, mungkin guru-gurunya yang memang belum mampu gitu untuk menangani anak ABK. Selain itu juga memang saya perhatikan sekolah-sekolah inklusi ini hanya sekolah inklusi dengan tanda kutip. Jadi hanya beberapa inklusi yang memang mereka
mempunyai kurikulum khusus tersendiri untuk anak-anak ABK. Artinya di Indonesia saat ini belum terwujud pendidikan inklusi di semua jenjang bagi anak berkebutuhan khusus ataupun khususnya bagi anak dengan Down syndrome, gitu ya Bu? Iya, betul. Memang rata-rata anggota kita di Jawa Barat itu memang untuk sekolah inklusi yang swasta itu mereka memang agak kesulitan, tapi memang akhirnya larinya anak-anak kita, apalagi yang memang tidak mampu itu, mereka akan larinya ke SLB. Karena itu balik lagi, karena memang pertama kalau SLB memang sudah SDM-nya memang sudah mereka sudah mampu. Kedua memang mereka mempunyai kurikulum khusus. Sedangkan untuk sekolah-sekolah inklusi swasta dan sekolah-sekolah yang notabene sekolah negeri tapi plus inklusi itu mereka memang belum siap. Baik belum siap dalam sumber daya manusianya, baik itu juga dengan kurikulum khusus untuk ABK-nya. Jadi solusinya anak dengan Down syndrome hanya bisa bersekolah di SLB saja ya Bu ya untuk saat ini? Iya, rata-rata sebagian besar begitu. Jadi untuk sekolah inklusi itu pengetahuan saya mereka untuk ABK itu setahun itu mereka hanya terbatas ya. Kira-kira untuk satu kelas itu mereka 2 sampai maksimal 5. Berarti memang satu sekolah itu hanya terbatas mungkin kalau misalnya dalam satu jenjang itu mereka ada 5 kelas, berarti mungkin 10 minimal ya, 10 sampai 15 lah ya anak ABK. Dan itu kan anak ABK tersebut tidak hanya Down syndrome, banyak anak ABK lain. Dan memang untuk sekolah-sekolah inklusi itu sepengalaman saya memang kita waiting list-nya itu lama. Sampai ada yang 3 tahun sebelumnya. Pertama itu. Kedua di sisi biaya. Untuk sekolah inklusi swasta itu memang membutuhkan biaya yang luar biasa. Artinya anak ABK itu mengeluarkan biaya 2 kali lipat lebih banyak dibandingin dengan murid yang biasa, yang normal maksudnya. Tadi dikatakan bahwa biaya sekolah untuk anak Down syndrome ataupun anak ABK kebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah inklusi atau sekolah umum itu biayanya lebih besar atau 2 kali lipat dari anak-anak lain. Nah, itu mengapa bisa terjadi begitu? Padahal kan kalau menurut pandangan kami seharusnya mereka lebih dimurahkan atau lebih ada perlakuan khusus dalam hal biaya. Mungkin seperti ini, karena ada beberapa sekolah inklusi swasta yang memang sudah mereka mempunyai kurikulum sendiri, itu mereka mempunyai ada beberapa kelas khusus memang untuk ABK di waktu tertentu, itu pertama. Jadi mereka juga pasti membutuhkan memang sumber daya manusia yang lebih ya. Kedua memang sepengetahuan saya kalau anak ABK itu harus didampingi. Jadi setiap anak ABK, contohnya seperti anak saya itu punya shadow teacher atau guru pendamping yang memang biayanya itu di luar dari SPP per bulan seperti itu. Jadi memang kalau anak saya sendiri memang selain ada SPP per bulan yang sama dengan murid yang lain, dia juga ada istilahnya iuran program untuk khusus ABK plus biaya tambahan guru pendamping. Nah, Bu, itu kan kondisinya ya Bu Mira mampu untuk membayar guru pendamping atau biaya lebih. Nah, bagi tidak mampu. Nah, itu bagaimana Bu untuk menyiasatinya? Balik lagi akhirnya mereka mungkin karena pemerintah memang sudah menyiapkan beberapa sekolah SLBC khususnya untuk tunagrahita. Jadi memang sebagian anggota kita mereka bersekolah di SLB karena itu gratis, tidak memerlukan biaya. Untuk SLB swasta pun kalau kita memberikan surat SKTM ya mereka mungkin dikurangin atau memang digratiskan. Saya nggak habis pikir kenapa mereka bersekolah di SLB mampu digratiskan, tapi ketika bersekolah di sekolah inklusi yang katakanlah negeri tidak digratis. Kami sendiri memang merasa mungkin program pemerintah memang belum bersahabat dengan para ABK ya, seperti itu. Selama ini concern memang kalau saya perhatikan memang ABK ini hanya khusus dulu yang fisik seperti tunanetra, tunarungu seperti itu. Tapi memang belum tersentuh oleh pemerintah itu untuk anak-anak tunagrahita.
Nah, kami mau tahu nih Bu, apa plus dan minusnya ketika ABK, anak berkebutuhan khusus, termasuk di dalamnya anak Down syndrome, bersekolah di sekolah inklusi dan masuk ke sekolah SLB. Gimana plus minusnya? Kalau untuk khusus Down syndrome sendiri sebetulnya gini, Down syndrome itu adalah dia copycat dengan lingkungan sekitarnya. Jadi di saat mereka di lingkungan sekitarnya melakukan banyak hal negatif gitu ya, si anak Down syndrome itu akan melakukan hal yang sama. Dan pengalaman saya mendengar cerita teman-teman yang memang awalnya mungkin sekolah di inklusi, tapi karena terpentok biaya mereka akhirnya dipindahkan ke SLB. Karena kalau di SLB itu semua ABK ada, baik yang mungkin di bawah mereka dan sindrom itu ataupun yang di atasnya. Di saat hal-hal tertentu mereka anak Down syndrome sendiri itu khususnya mereka melihat apa yang dilakukan temannya. Nah, negatifnya adalah mereka akhirnya mengcopy perilaku-perilaku yang sebetulnya mereka sudah tidak melakukan gitu. Itu kalau untuk di SLB. Tapi mungkin kelebihannya mereka tidak akan ada rendah diri karena mereka pikir mereka sama gitu ya. Bedanya dengan di inklusi adalah satu mungkin kelebihannya mereka mempunyai kurikulum sendiri. Terus kedua mereka bisa bersosialisasi dengan anak-anak sebayanya gitu. Tapi mungkin karena mereka di lingkungannya adalah anak-anak yang normal, jadi ada masanya mereka merasa rendah diri, merasa tidak percaya diri karena mereka tahu kalau mereka berbeda. Jadi ada plus dan minusnya sekolah untuk sekolah di inklusi dan sekolah di SLB. Oke, Bu Mira, tadi katakan hal yang menarik adalah bahwa program pemerintah belum bersahabat dengan para anak berkebutuhan khusus. Artinya program-program pemerintah itu kurang mendukung untuk terwujudnya pendidikan inklusi. Nah, apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah atau apa yang diinginkan oleh para orang tua dengan anak Down syndrome ini? Sebetulnya gini, kita sih inginnya memang lebih banyak mungkin pemerintah mendirikan sekolah-sekolah yang pertama memang berbasis akademik. Kedua adalah berbasis keahlian. Karena kami para orang tua khususnya anak sindrom ya, setelah sekolah ini mereka ngapain nggak ada gitu. Akhirnya memang kami sendiri Potats Jabar akhirnya melakukan pelatihan-pelatihan untuk kemandirian. Tapi balik lagi, itu juga kan sebetulnya harus didukung oleh pemerintah gitu ya. Di Jawa Barat sendiri, anggota kami sendiri itu ada sekitar 750 yang ada di WAG kami ya. Itu dari mulai yang baru lahir sampai yang sudah ada yang 40 ke atas gitu. Artinya kalau tidak orang tuanya yang aktif gitu, mereka akan menjadikan penyumbang kemiskinan yang terbesar. Betul kan ya Mas ya? Karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka tidak mempunyai skill juga dan tidak dilatih skill juga. Nah gitu. Jadi kalau saya harap sih pemerintah bisa mulai ya melihat bahwa untuk melakukan adanya pelatihan-pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, orang disabilitas gitu ya, khususnya disabilitas intelektual. Karena itu yang memang belum terjamah oleh pemerintah untuk disabilitas intelektual. Bu Mira, tadi dikatakan penting juga untuk kelanjutan bagi anak dengan Down syndrome memiliki keterampilan hidup, life of skill. Nah, bagaimana dengan lembaga-lembaga pendidikan non formal yang ada saat ini? Apakah sudah bisa mendukung untuk keberadaan anak dengan Down syndrome ini meningkatkan skillnya? Belum ya, sejauh ini sih kami memang untuk melakukan skill of life anak kemandirian gitu ya, kita melakukan sendiri gitu. Jadi belum ada memang dari pihak lembaga-lembaga ataupun dari pihak pemerintah untuk membantu kita. Paling pun kita hanya meminta dana-dana dari perusahaan-perusahaan yang ada CSR-nya ya. Dan mereka memang alhamdulillah sudah mulai concern untuk membantu kita di pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Nah Bu, apa saja pelatihan yang diselenggarakan oleh PIK Potats Jawa Barat ini untuk anak-anak dengan Down syndrome? Kita sudah berkontinu ya itu kita ada pelatihan barista, cooking class, jemputan, handcraft. Terus kita juga ada keseniannya itu ada jimbe, angklung, dan
hari. Itu yang kita continue. Sebenarnya yang sedang kita bangun adalah kita ingin bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mentraining anak-anak Down syndrome itu agar mereka bisa bekerja di perusahaannya itu. Cuman memang kendalanya adalah belum terbukanya kesempatan untuk itu. Nah, selama ini apa sudah ada anak dengan Down syndrome berhasil kerja di perusahaan, Bu? Yang Ibu tahu, khususnya di Jawa Barat? Belum kalau di Jawa Barat. Cuman memang kemarin pusat di Jakarta itu sudah ada satu anak Down syndrome yang bekerja di hotel di Jakarta. Cuman saya lupa hotel apa ya. Itu baru satu. Memang sisanya saya belum, kecuali mereka bekerja dengan perusahaan keluarga mungkin ya. Itu sudah ada beberapa. Cuman kalau untuk keluar belum ada. Nah, tadi menarik bahwa pelatihan keterampilan ini merupakan salah satu dari kegiatan Potats Jawa Barat. Nah, apa saja Bu kegiatan Potats Jawa Barat ini untuk bisa meningkatkan kemampuan dari anak-anak berkebutuhan khusus? Kita nih kan selalu ada program-program. Memang program itu biasa kita bagikan menjadi 4. Itu program untuk anak-anak di bawah 3 tahun, 36 untuk usia sekolah, dan usia setelah sekolah gitu ya, di atas 15 tahun ke atas. Jadi kalau di bawah usia 6 tahun kita concern lebih pelatihan atau workshop mengenai bagaimana cara menstimulasi, karena tumbuh kembang anak-anak Down syndrome itu adalah yang utama dibandingkan dengan yang lainnya. Nanti setelah memang mereka sudah lulus tumbuh kembangnya, masuk untuk sekolah, kita juga mengadakan baik itu workshop, seminar mengenai sekolah apa yang harus dituju, pendidikan yang harus bagaimana. Setelah itu baru setelah yang 15 tahun ke atas itu kita fokus dengan pubertas dan masalah kemandirian ini, apakah pelatihan dan sebagainya. Nah, untuk masalah kemandirian pelatihan ini, apakah selama ini PIK Potats Jawa Barat ini sudah ada banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa menyalurkan atau mengarahkan anak berkebutuhan khusus ini bisa istilahnya magang lah di perusahaan-perusahaan tersebut? Belum ada Mas. Makanya itu kami memang sedang terus mencoba mencari kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk bisa setidaknya anak-anak Down syndrome ini bisa untuk training di magang di tempat perusahaannya. Mereka juga bisa mendapatkan baik itu pelatihan, baik itu pengalaman. Apakah mungkin nantinya diterima bekerja itu mungkin kan memang ada kebijakan pemerintah, walaupun setahu saya memang 1% pegawai itu memang iya betul, memang harus disabilitas. Nah, ini kan anak berkebutuhan khusus termasuk di dalamnya anak dengan Down syndrome ini membutuhkan sistem support untuk bisa terus berkembang dan memiliki keterampilan hidup. Nah, apa sistem support yang Ibu harapkan dari publik agar saudara-saudara kita anak-anak berkebutuhan khusus ini bisa memiliki keterampilan untuk mereka bisa hidup mandiri? Kalau kami sih inginnya mereka terus mendapatkan kesempatan gitu ya. Kesempatan selain itu juga memang baik itu dengan membeli hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus, hasil karya mereka, juga support mungkin dengan donatur agar kami bisa terus berkontinu melakukan berbagai pelatihan-pelatihan. Selain itu juga masyarakat aware gitu tentang memang ada di masyarakat ini ada anak berkebutuhan khusus yaitu Down syndrome. Oke, terima kasih Ibu Mira Widyastuti. Nah, sebagai penutup saya mengingatkan kepada Anda semua, kepada masyarakat Indonesia bahwa dukungan kita adalah berarti untuk mewujudkan masyarakat yang inklusi, masyarakat yang menerima keberagaman dan keberbedaan dan memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara khusus Perspektif Baru berikutnya.